Kalong menjadi salah satu daerah penghasil gula kelapa di kawasan pesisir selatan Tasikmalaya. Di sini, nira kelapa setiap pagi diambil dan dimasak menjadi gula serta campuran beberapa jenis makanan tradisional khas Tasik. Di kediaman keluarga Pak Udon, aku akan memasak nira kelapa menjadi bahan campuran untuk adonan kue gulampo. Bahan utama pembuatan gulampo adalah kelapa muda. Kelapa yang dipilih merupakan kelapa muda yang sudah memiliki daging buah yang masih lunak, tetapi bukan daugan. Gulampo berarti gula yang dimasak bersama kelapa. Sebagai bahan gulampo, air nira kelapa dimasak terlebih dahulu. Di dalam kuali besar ini, air nira kelapa dimasak selama 1 jam dengan api yang besar. Pemasakannya hingga air nira mengental dan berubah hingga berwarna kecoklatan. Jika air nira sudah mengental, maka bisa langsung dicampur dengan serutan kelapa muda. Karena yang digunakan hanya berupa air nira yang dimasak sampai mengental, jadi tidak diperlukan pemasakan hingga menjadi kering atau dicetak menjadi gula batok. Kelapa yang sudah dikupas selanjutnya dibelah dan langsung dikukur. Pengukuran ini akan menghasilkan parutan daging buah kelapa menjadi ukuran yang lebih kecil dan tipis. Hasil kukuran kelapa inilah yang nantinya akan dimasak menjadi gulampo. Kelapa muda sengaja dipilih sebagai bahan gulampo karena teksturnya yang masih lunak, sehingga lembut saat dimakan. Berbeda jika menggunakan kelapa tua, gulampo yang dihasilkan akan lebih keras. Selain itu, kelapa muda juga belum menghasilkan santan, hingga saat dimasak dengan air nira tidak akan mengeluarkan minyak. Kelapanya dulu. Oh, ya Bu. Setelah dimasak sekitar 1 jam, air nira kelapa yang aku didihkan ini sudah mulai mengental. Itu artinya kelapa yang sudah dikukur sudah bisa dicampurkan ke dalam kuali masak. Semua kukuran kelapa muda diaduk bersama air nira hingga merata. Pengadukan ini akan dilakukan sekitar 1 jam agar semua gula bisa meresap ke dalam daging kelapa muda. Dengan cara memasak seperti ini, adonan gulampo akan menjadi matang dan air niranya juga mengering. Sebagai pemanis alami, gula kelapa juga baik dikonsumsi sehari-hari karena kandungan gulanya lebih rendah dibandingkan dengan gula lainnya. Sehingga baik digunakan bagi penderita diabetes dan orang yang sedang menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Setelah adonan gulampo kering dan matang, maka kuali sudah bisa diangkat. Semua adonan gulampo ditempatkan ke dalam baskom untuk segera dicetak. Cetakan gulampo juga terbilang sederhana, hanya menggunakan potongan ruas bambu yang berukuran kecil dengan ketebalan sekitar 3 cm saja. Gulampo yang masih hangat ini langsung dicetak dengan cara meletakkan sebagian adonan ke dalam cetakan dan ditekan-tekan hingga membentuk bulatan. Hasil cetakan gulampo yang sudah dibentuk kemudian diletakkan di atas nyiru agar mudah dijemur. Agar lebih awet dan bisa dikonsumsi lebih lama, cetakan gulampo yang masih basah ini selanjutnya dijemur hingga kering. Dengan cara ini, masa penyimpanan gulampo bisa bertahan hingga 10 hari. Lama penjemuran tergantung dari sinar matahari.
Jika sedang terik, maka gulampo bisa kering sekitar 4 jam. Selain digunakan sebagai bahan membuat gulampo, gula kelapa yang dihasilkan warga Cikalong ini juga bisa dibuat menjadi kue awuk. Awuk merupakan kue yang terbuat dari campuran tepung beras yang dicampur dengan kelapa parut. Lalu, sebagai pemanis dan pewarna, ditambahkan gula dari nira kelapa ke dalam adonan. Bahan awuk yang sudah diaduk dan tercampur merata ini kemudian diletakkan ke dalam wadah yang berbentuk kerucut. Untuk memasak awuk, adonan kemudian dikukus selama 20 menit. Hasil gulampo yang sudah kering akan dikemas dengan menggunakan daun kelapa kering. 4 potong gulampo dibungkus ke dalam 1 daun kelapa kering yang dibentuk persegi panjang. Semua bagian gulampo dililit dan ditutupi dengan beberapa helai daun kelapa kering, serta diikat dengan tali dari bambu. Setelah itu, bungkusan gulampo disatukan dan diikat kembali hingga membentuk bulatan sempurna. Dalam satu ikatan, terdapat 20 bungkus gulampo dan dijual seharga Rp8.000 saja. Rasa gulampo yang dibuat dengan campuran bahan sederhana ini enak dan manis. Cocok menjadi cemilan dan buah tangan dari Tasikmalaya Selatan.